Malam itu kota terasa hening. Lampu jalan bersinar lembut, menebar bayangan panjang di antara tumpukan kardus basah dan kantong plastik di sudut pasar. Bau sayur dan buah yang mulai membusuk bercampur dengan embun dini hari, menyelusup ke paru-paru dengan dingin yang bukan hanya menusuk kulit, tapi juga hati. Di antara sisa-sisa pasar yang sepi, langkah seorang pemuda terdengar pelan. Arman, 22 tahun, mengenakan kaos abu-abu lusuh dan celana jeans pudar. Di punggungnya tergantung karung goni setengah penuh botol plastik. Setiap kali ia membungkuk memungut botol, suara kecil dari plastik yang terinjak menggema di jalan basah. Ia berhenti sejenak, menatap cahaya lampu yang memantul di genangan air. Dada terasa sesak, bukan hanya karena udara dingin, tapi juga karena beban yang tak terlihat. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, hidupnya berubah jadi rangkaian hari yang sama. Mengumpulkan botol, menjualnya untuk sekadar membeli beras, dan menenangkan ibunya yang terus khawatir. Arman menarik napas panjang. Apakah ini semua yang akan aku lakukan selamanya? Pertanyaan itu sering datang, tapi malam ini terasa lebih berat dari biasanya. Dari arah gang sebelah, suara derit gerobak kayu mendekat. Seorang pemulung tua lewat sambil tersenyum singkat. "Malam panjang, nak," sapa lelaki itu ramah. Arman mengangguk kecil, membalas senyum, lalu kembali menunduk. Dalam senyuman singkat itu, ia merasa ada sedikit penghiburan, seperti isyarat bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Arman melangkah lagi, menembus sisa bau pasar yang lembab. Langkahnya pelan tapi mantap. Karung di punggung bergoyang mengikuti irama. Di balik keheningan kota, ia tidak tahu bahwa malam ini adalah awal perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya. Perjalanan yang dimulai dari botol-botol bekas, dari keyakinan kecil bahwa harapan bisa tumbuh bahkan di tempat yang paling tak terduga. Fajar merambat pelan di balik atap seng rumah-rumah pinggiran kota. Aroma tanah basah bercampur dengan asap kayu bakar, seperti menghidupkan kenangan yang selama ini berdiam di sudut hati Arman. Setiap kali matahari muncul, ia selalu teringat masa kecilnya, masa yang penuh tawa sederhana, namun dilapisi getir yang tak terucapkan. Arman lahir di sebuah gang sempit yang selalu basah oleh air got. Ibunya, Bu Sari, seorang penjual nasi uduk keliling. Ayahnya, Pak Darto, buruh pabrik yang jarang pulang sebelum malam larut. Kehidupan mereka tak pernah lapang, tapi ada kehangatan kecil yang menahan rumah reot itu dari roboh. Namun ketika Arman berusia 9 tahun, badai datang tanpa aba-aba. Pabrik tempat ayahnya bekerja mendadak tutup, dan tak lama setelah itu Pak Darto jatuh sakit. Upah yang pas-pasan habis untuk biaya obat. Malam-malam di rumah kecil itu berubah menjadi ruang doa, dengan suara ibunya bergetar setiap kali memohon kesembuhan. Hari-hari berikutnya adalah latihan bertahan. Uang tabungan lenyap, barang berharga tergadai. Arman kecil belajar arti lapar bukan dari buku, melainkan dari perut yang berbunyi di tengah kelas. Ia sering menunduk, menahan rasa iri melihat teman-temannya membeli jajanan, rasa malu menumpuk, tapi ia tetap menatap papan tulis dengan mata yang berusaha tegar. Suatu sore, ketika pulang sekolah, Arman mendapati ibunya duduk di lantai, memeluk karung berisi botol plastik. "Kita bisa kumpulkan ini, Man," ucapnya lembut. "Setidaknya buat beli beras." Sejak hari itu, pemulung bukan lagi sekadar pemandangan yang ia lihat di jalan. Pemulung menjadi cermin keluarganya sendiri. Ada hari-hari ketika hujan turun deras, dan Arman kecil menapak becek sambil memungut botol di sepanjang rel kereta. Di antara tumpukan sampah dan sorot mata orang yang memandang rendah, ia menemukan keberanian diam-diam, keberanian untuk tidak menyerah. Pernah suatu kali, seorang teman sekelas mengejeknya, "Hei, anak sampah." Kata-kata itu menusuk, namun Arman memilih diam.
Dalam diam itu, ia menemukan ruang untuk bercita-cita. Suatu hari aku akan buktikan, bisiknya pada diri sendiri, bahwa kebersihan hati lebih berharga daripada pakaian yang bersih. Ibunya, meski lelah, selalu menyelipkan doa di sela pekerjaan. "Ingat, Man," katanya suatu malam, "kemiskinan bukan alasan berhenti bermimpi. Kita hanya diuji, bukan dihakimi." Kalimat itu menempel di benak Arman seperti mantra, menjadi nyala kecil yang terus bertahan meski angin hidup berusaha memadamkannya. Masa kecil itu tidak memberinya mainan mahal atau liburan ke kota besar. Sebaliknya, masa kecil itu memberinya akar yang menancap dalam dan meneguhkan. Setiap tetes keringat ibunya, setiap tatapan pasrah ayahnya, menjadi pelajaran diam-diam bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan, melainkan dari keberanian menghadapi hari esok. Kini, saat Arman menatap kembali jalan yang sudah ia lalui, ia mengerti. Kerasnya masa lalu bukan hukuman, melainkan bekal. Bekal yang akan menuntunnya pada perjalanan yang lebih jauh, konflik yang lebih berat, dan kejutan-kejutan yang kelak mengubah hidupnya. Langit petang itu memerah seperti bara yang nyaris padam. Angin membawa aroma hujan yang menggantung di udara. Namun hati Arman terasa jauh lebih berat daripada langit yang berlapis mendung. Usianya baru menginjak 17. Tetapi beban yang ia panggul sudah melampaui tahun-tahun hidupnya. Ayahnya, Pak Darto, telah berpulang beberapa bulan lalu. Sakit yang lama tertahan akhirnya menutup napas terakhirnya di ranjang bambu rumah sempit mereka. Arman masih ingat betul tangan ayahnya yang dingin, dan suara ibunya yang pecah seperti pecahan kaca. Malam itu, keheningan terasa bagaikan tembok tak terlihat yang menekan dada mereka. Sejak itu, dunia Arman seperti kehilangan tiang penyangga. Sepeninggal ayah, utang keluarga menumpuk. Biaya pengobatan yang sempat diambil dari pinjaman rentenir kini berubah menjadi lingkaran setan. Tiap kali ibu pulang dari berjualan, wajahnya pucat seperti menahan badai yang tak kunjung reda. "Kita harus bayar, Man," katanya lirih. "Kalau tidak, mereka akan datang." Dan benar, suatu sore dua pria berjaket kulit menghampiri rumah reot mereka. Tatapan mata yang tajam dan suara yang dingin membuat Arman menggigil. Bukan karena hujan, melainkan ancaman yang menggantung di udara. "Minggu depan harus lunas," salah satu dari mereka berucap. Nada suaranya seperti paku yang dipukul ke dinding. Arman merasa dunia mengecil. Ia bekerja serabutan, mengangkut karung botol, membantu tetangga menurunkan barang di pasar, apa saja demi beberapa lembar rupiah. Tetapi jumlahnya selalu tak cukup. Setiap kali ia menatap wajah ibunya, rasa bersalah mencengkeram. "Seharusnya aku bisa lebih. Seharusnya aku kuat," bisiknya. Suatu malam kelelahan menekan tubuhnya. Hujan deras mengguyur kota, namun Arman tetap mendorong gerobak kecil berisi botol plastik. Di bawah jembatan layang, ia berhenti dan duduk, membiarkan air hujan merembes melalui jaket tipisnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan putus asa yang begitu pekat. "Apakah ini akhir?" Gumamnya, suara sendiri nyaris tenggelam oleh suara deras air. Dalam kegelapan itu, bayangan ayahnya seolah hadir, tersenyum lemah, seakan berkata bahwa menyerah bukan pilihan. Di saat itulah, sebuah suara lembut memecah malam. "Nak, kamu baik-baik saja?" Seorang lelaki tua dengan payung lusuh berdiri di depannya. Wajahnya ramah, matanya teduh. Ia menawari Arman segelas teh panas dari termos kecil. "Kadang hujan bukan untuk menenggelamkan, tapi untuk membersihkan hati," ucapnya singkat. Arman menatap teh hangat itu, merasakan uapnya menghapus dingin di ujung jari. Pertemuan singkat yang tak terduga, dengan orang asing yang bahkan tak sempat ia tanyai nama, menyalakan percik kecil di dalam dada. Seolah semesta memberi isyarat bahwa bahkan di titik terendah, ada tangan yang siap menolong, entah dari mana datangnya. Malam itu Arman pulang dengan langkah berat namun hati yang sedikit lebih hangat. Ia belum menemukan solusi, tapi ia tahu satu hal. Kegelapan tak pernah sepenuhnya menelan cahaya. Dan mungkin, hanya mungkin, perjalanan hidupnya baru saja memasuki babak yang akan mengubah segalanya. Pagi berikutnya, udara terasa berbeda. Matahari menembus tirai jendela bambu, menebar kilau lembut di lantai rumah yang lembab. Arman terbangun dengan sisa hangat dari secangkir teh yang semalam masih menempel di ingatan. Lelaki tua yang menawarinya, minuman di bawah jembatan, sosok asing tanpa nama, telah meninggalkan jejak yang sulit dijelaskan, seperti pesan sunyi bahwa dunia tak sepenuhnya menutup pintu,
Hari-hari pun berjalan. Arman kembali menyusuri jalan-jalan sempit dengan gerobak kecilnya, mengumpulkan botol plastik dari gang ke gang. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berubah. Langkahnya sedikit lebih tegap, tatapannya tidak lagi semuram kemarin. Di tengah kesibukan, ia mendengar desas-desus tentang sebuah program pelatihan kerja gratis yang diadakan di balai kelurahan. Konon, siapapun boleh ikut, bahkan tanpa ijazah. Awalnya Arman ragu. Baginya, pelatihan terdengar seperti mimpi orang lain, bukan untuk pemulung yang bahkan tak lulus SMA. Namun suara ibunya yang lembut dan keyakinan samar yang ditinggalkan lelaki tua itu mendorongnya mencoba. "Coba saja, Man. Tuhan tidak pernah menutup jalan bagi yang mau berusaha," kata Bu Sari, menatap anaknya dengan mata yang penuh harap. Ketika tiba di balai kelurahan, Arman mendapati puluhan orang duduk rapi di kursi plastik. Di depan ruangan berdiri seorang pria paruh baya dengan kemeja putih yang senyumannya menenangkan. Namanya Pak Hasan, pengusaha daur ulang yang sukses dan terkenal gemar membantu anak muda dari keluarga kurang mampu. Pak Hasan bercerita tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana ia dulu pun berasal dari keluarga sederhana. "Jangan remehkan sampah," ujarnya sambil menatap hadirin. "Di balik yang dianggap kotor, ada peluang yang bisa mengubah masa depan." Kata-kata itu menembus pertahanan Arman. Sampah adalah kehidupannya, dan siapa sangka dari situlah kesempatan lahir. Usai pertemuan, Pak Hasan mendekati Arman yang masih duduk terdiam. "Kamu terlihat serius mendengarkan," katanya ramah. "Apa kamu tertarik belajar lebih banyak?" Arman hanya mampu mengangguk, hatinya berdebar. Dalam hitungan menit, lelaki yang baru ia kenal itu menawarkan pintu baru, magang di gudang daur ulang miliknya. Tanpa memandang pakaian lusuh atau latar belakang Arman, ia melihat potensi yang bahkan Arman sendiri ragu memilikinya. Hari-hari magang pun dimulai. Gudang itu penuh aroma plastik dan logam, namun bagi Arman rasanya seperti lembar kertas kosong yang menunggu coretan baru. Ia belajar memisahkan jenis plastik, mengenali nilai ekonominya, dan perlahan paham bagaimana sampah bisa diubah menjadi produk bermanfaat. Tangan yang dulu hanya memungut kini belajar menimbang, menghitung, dan merancang. Malam-malam sepulang kerja, Arman membantu ibunya seperti biasa. Tetapi kali ini, percakapan mereka dipenuhi rencana kecil. Ide usaha daur ulang, cara menabung, mimpi membuka lapangan kerja untuk pemuda sekitar. Wajah Bu Sari tampak lebih terang, seakan matahari menyalakan harapan baru di balik keriputnya. Setiap kali lelah mendera, Arman teringat teh panas dan kata-kata lelaki tua di bawah jembatan. Kadang hujan bukan untuk menenggelamkan, tapi untuk membersihkan hati. Kini ia mengerti. Pertemuan singkat itu bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa pertolongan sering datang dari arah yang tak disangka. Perjalanan Arman belum usai. Utang masih ada. Jalan masih panjang, tetapi cahaya sudah menembus celah-celah awan, dan di setiap langkahnya, ia merasakan sesuatu yang dulu asing. Keyakinan bahwa masa depan bisa diciptakan, bukan hanya ditunggu. Matahari pagi menyalakan atap seng gudang daur ulang, memantulkan cahaya ke wajah Arman yang basah keringat. Sudah berbulan-bulan ia magang di bawah bimbingan Pak Hasan. Setiap hari, tangannya akrab dengan bau plastik, logam, dan debu. Punggungnya sering pegal. Telapak tangan kapalan, tapi hatinya perlahan dipenuhi keyakinan baru. Dari tumpukan sampah, kehidupan bisa lahir kembali. Pak Hasan bukan hanya atasan. Ia mentor yang sabar, menuntun Arman memahami seluk-beluk bisnis daur ulang. Dari cara menilai kualitas barang bekas hingga negosiasi dengan pengepul besar, semua diajarkan dengan telaten. Bisnis itu bukan cuma soal untung, ujar Pak Hasan suatu sore, tapi soal keberanian melihat peluang di balik yang orang lain anggap tak berharga. Kalimat itu menancap dalam. Namun jalan Arman tidak selalu mulus. Modal tetap menjadi tembok yang sukar ditembus. Gajinya dari magang pas-pasan. Sementara utang lama keluarganya terus menagih. Ada hari ketika rentenir datang lagi, mengetuk pintu rumah dengan ketukan dingin yang membuat perut Arman menciut. "Ingat, Man," bisik ibunya, "kita harus terus berjalan. Tak ada gunanya mundur." Di tengah tekanan itu, Arman mulai merancang ide kecil. Membeli botol plastik langsung dari pemulung lain dan menjualnya ke pengepul dengan sistem yang lebih rapi.
Ia mengumpulkan sedikit demi sedikit dari gaji magang, menabung setiap koin seakan menabung harapan. Malam-malam panjang ia habiskan mencatat angka di buku catatan. Buku yang dulu ia temukan di tumpukan sampah. Sekarang penuh rencana bisnis. Tidak jarang kegagalan menyapa. Suatu kali, tumpukan botol yang ia beli mendadak basah kuyup oleh hujan deras, dan nilainya turun drastis. Uang tabungan hampir habis. Arman duduk di teras rumah, menatap karung-karung plastik yang meneteskan air seperti menangisi nasibnya. Dalam gelap, rasa putus asa datang lagi. Tetapi kali ini tidak sepekat dulu. Ia mengingat pesan ibunya dan nasihat Pak Hasan. Jalan panjang memang licin, tapi setiap langkah kecil tetap berarti. Pak Hasan melihat keteguhan itu. "Kamu punya semangat yang jarang saya temui," katanya sambil menepuk bahu Arman. "Kalau kamu berani, kita bisa kerja sama. Aku sediakan gudang kecil, kamu jalankan sistem pembelian dari pemulung." Mata Arman membesar. Tawaran itu bagai cahaya di tengah lorong gelap. Hari-hari berikutnya menjadi ujian sebenarnya. Ia harus meyakinkan pemulung lain untuk menjual ke tempatnya, menawar harga tanpa merugikan mereka, dan menjaga kualitas barang agar pengepul tetap percaya. Setiap kesalahan, karung yang robek, timbangan meleset, menjadi pelajaran. Tubuhnya lelah, tetapi tekadnya kian mengeras. Di sela semua hiruk-pikuk itu, hubungan Arman dengan ibunya menjadi semakin hangat. Mereka sering duduk di beranda usai maghrib, berbagi cerita dan rencana. Bu Sari menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Ayahmu pasti bangga, Man," bisiknya. Arman menahan emosi, menyadari bahwa setiap keberanian yang ia ambil bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua cinta yang pernah menjaga rumah kecil itu. Langit malam yang dulu terasa menindas kini tampak seperti kanvas luas. Bintang-bintang berkilau, seolah menandai bahwa langkah kecil Arman sedang membentuk jalan besar. Tantangan masih banyak, utang belum lunas, tapi semangatnya tak lagi mudah diguncang. Ia belajar bahwa kesuksesan bukanlah satu lompatan besar, melainkan ribuan langkah kecil yang tak berhenti. Di ujung hari yang panjang, Arman menutup buku catatan lusuhnya, halaman yang penuh angka dan sketsa rencana. Ia tersenyum. Bukan karena segalanya sudah beres, tapi karena kini ia benar-benar percaya. Masa depan bisa diciptakan, bahkan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Pagi itu langit berwarna biru pekat, seperti kanvas yang baru saja dibersihkan hujan malam sebelumnya. Arman menatap halaman gudang kecilnya yang kini sudah dipenuhi karung plastik dan botol bening. Suara mesin pres berdengung pelan, bau plastik bercampur dengan sinar matahari yang menembus atap seng. Ia tak menyangka, dari hanya gerobak lusuh, kini ia mengelola puluhan karung setiap minggu. Namun tantangan datang tanpa undangan. Harga plastik di pasaran mendadak anjlok, pembeli besar menunda transaksi. Beberapa pemulung yang biasa memasok ke tempatnya mulai ragu. "Kalau harga turun terus, saya jual ke tempat lain saja, Man," kata salah satu di antara mereka. Arman mencoba meyakinkan, tapi di dalam hatinya muncul bayangan masa lalu, bayangan kekalahan. Malam itu ia duduk sendiri di gudang, menatap catatan keuangan yang nyaris merah. "Apa aku akan jatuh lagi?" pikirnya. Tapi di tengah keheningan, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. Dengan ragu ia angkat. "Selamat malam. Apakah ini Arman?" Suara di seberang terdengar tegas namun ramah. "Kami dari perusahaan kemasan ramah lingkungan. Kami mendengar tentang cara Anda mengelola plastik bekas langsung dari pemulung. Apakah Anda bersedia memasok bahan untuk proyek baru kami?" Arman sempat terdiam, memastikan ia tidak salah dengar. Perusahaan besar meminta pasokan darinya. Setelah percakapan singkat, mereka sepakat bertemu esok hari. Arman menutup telepon dengan dada berdebar. Kejutan yang datang begitu tiba-tiba seperti petir di langit cerah. Keesokan harinya, 2 orang perwakilan perusahaan datang meninjau gudang. Mereka terkesan dengan sistem sederhana yang Arman bangun. Cara pemilahan rapi, catatan transparan, serta hubungan baik dengan para pemulung. "Kami mencari mitra seperti Anda," kata salah seorang perwakilan.
Kami butuh pasokan rutin dalam jumlah besar. Bisa? Arman menatap mereka, antara takjub dan gugup. Saya akan berusaha, jawabnya jujur. Ia tahu kapasitasnya terbatas, tapi kesempatan ini tak boleh dilewatkan. Pak Hasan yang kebetulan hadir menepuk bahunya pelan, memberi isyarat dukungan. Hari-hari selanjutnya berubah seperti arus deras. Permintaan pasokan meningkat, membuat Arman harus berpikir lebih besar. Ia mengajak beberapa pemuda sekitar untuk ikut bekerja, membayar mereka dengan adil. Gudang yang dulu sepi kini ramai oleh suara tawa, gesekan karung, dan deru mesin. Ibunya membantu menyiapkan makanan untuk para pekerja, matanya berbinar melihat anaknya memimpin dengan rendah hati. Di sela kesibukan itu, Arman sering merenung. Semua ini berawal dari buku catatan yang ia temukan di tumpukan sampah dan segelas teh dari seorang lelaki tua di bawah jembatan. Pertolongan datang dari arah yang tak pernah ia duga. Pak Hasan, pemulung yang setia memasok, hingga perusahaan besar yang kini menjadi mitra. Suatu sore, saat matahari tenggelam, Arman duduk di beranda rumah bersama ibunya. Angin membawa aroma tanah dan wangi masakan sederhana. "Lihat, Bu," katanya perlahan. "Dulu aku hanya memungut botol di jalan. Sekarang, kita bisa membantu orang lain mencari nafkah." Bu Sari menatap langit yang berwarna oranye keemasan. "Itu semua berkat kerja keras dan doa Man," ucapnya lembut. "Ayahmu pasti tersenyum di sana." Arman mengangguk, dadanya hangat. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Akan ada tantangan baru, tapi kejutan besar hari itu menegaskan satu hal. Ketika kita berjalan meski dalam gelap, pintu akan terbuka di saat yang tak terduga. Fajar menyingsing dengan lembut ketika Arman tiba di gudang barunya, sebuah bangunan yang dulu bekas pabrik kecil di pinggiran kota. Kini ia sulap menjadi pusat daur ulang yang lebih luas. Suara burung bercampur dengan deru mesin pres, menandai awal hari yang sibuk. Di halaman, beberapa truk mengantre, masing-masing membawa muatan botol dan plastik dari berbagai penjuru. Pemandangan ini dulu hanya mimpi samar di benaknya, kini nyata di depan mata. Perusahaan kemasan ramah lingkungan yang dulu menelpon secara tak sengaja kini menjadi mitra terbesar. Kontrak bulanan mereka memberi kepastian finansial dan peluang berkembang. Namun yang paling membuat Arman bangga, bukanlah angka pada laporan keuangan, melainkan puluhan wajah yang kini mencari nafkah di bawah atap usahanya. Dari para pemulung yang dulu ia temui di gang sempit, kini banyak yang bekerja tetap, memilah, menimbang, mengemas, semua dengan upah layak dan jam kerja manusiawi. Suatu pagi, Seno, seorang pemulung tua yang dulu sering berbagi cerita di bawah jembatan, menghampirinya. "Men, aku nggak nyangka kita bisa sejauh ini," katanya sambil menepuk bahu. "Dulu kita rebutan botol, sekarang kamu kasih pekerjaan buat orang macam aku." "Terima kasih, Nak." Arman tersenyum, matanya sedikit basah. "Ini bukan cuma usaha saya, Pak. Tanpa kalian, semua ini nggak akan jalan." Keberhasilan itu menular ke lingkungan sekitar. Pemuda yang dulu menganggur kini ikut belajar memilah sampah. Ibu-ibu tetangga memulai usaha makanan kecil untuk para pekerja. Gudang yang dulu bau dan sepi kini jadi pusat kehidupan, ramai, bersih, penuh canda tawa. Dari sesuatu yang dulu dianggap kotor, lahir kesempatan dan harga diri baru. Di sela kesibukan, Arman tidak melupakan ibunya. Setiap sore mereka duduk di teras rumah sederhana yang kini dicat ulang. Bu Sari menatap anaknya dengan bangga. "Ayahmu pasti bahagia melihat ini semua," katanya lembut. Arman menggenggam tangan ibunya, merasakan kehangatan yang selama ini menjadi sumber tenaganya.
Kesuksesan membawa tantangan berbeda. Tawaran ekspansi ke kota lain, proposal investor, dan undangan berbicara di seminar lingkungan. Tapi Arman belajar dari perjalanan panjangnya, ia tidak ingin terjebak pada ambisi semata. Baginya, yang terpenting adalah memastikan roda kebaikan tetap berputar. Ia mulai merancang program beasiswa untuk anak-anak pemulung dan pelatihan keterampilan bagi warga sekitar. Suatu malam, ketika gudang sudah sepi dan lampu-lampu kota berkelip di kejauhan, Arman berdiri di depan jendela kantornya yang sederhana. Dari sini ia bisa melihat siluet truk dan tumpukan plastik yang siap diolah. Ingatannya melayang ke malam-malam ketika ia berjalan sendirian menembus bau sampah, ke tangan Pak Hasan yang pertama kali menepuk bahunya, ke suara ibunya yang tak pernah lelah mendoakan. Ia tersenyum, merasa sebuah lingkaran telah utuh. Dari pemulung jalanan menjadi pemilik usaha yang memberi pekerjaan dan harapan. Namun dalam hatinya ia tahu, puncak ini bukan akhir. Ini hanyalah awal babak baru, babak memberi sebanyak mungkin. Karena keberkahan sejati adalah ketika kebaikan mengalir dari satu tangan ke tangan lain, tanpa henti. Senja turun perlahan, melukis langit dengan semburat jingga dan ungu. Arman berdiri di beranda rumah yang kini tampak rapi, menatap deretan lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Di belakangnya suara tawa para pekerja yang baru pulang terdengar samar. Irama kehidupan yang dulu terasa jauh dari genggamannya. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara sore yang lembab mengisi paru-parunya. Di hadapannya, dunia tampak berbeda. Gudang daur ulang yang dulu hanya angan kini menjadi kenyataan, memberi pekerjaan bagi puluhan orang dan menginspirasi banyak anak muda untuk memandang sampah sebagai peluang, bukan aib. Namun bagi Arman, kesuksesan sejati bukan soal uang atau gedung besar. Ia mengingat setiap langkah kecil yang membawanya ke sini. Gerobak lusuh, malam-malam penuh kecemasan, tangan-tangan yang pernah menolong tanpa pamrih, suara langkah mendekat. Ibunya datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Capek, nak?" tanya Bu Sari lembut. Arman tersenyum, menerima cangkir itu. "Capeknya beda, Bu. Capek yang bikin hati tenang." Mereka duduk berdampingan, diam sejenak, menikmati kesunyian yang damai. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang, seolah menegaskan betapa setiap detik perjalanan ini diliputi doa yang tak pernah putus. Arman menatap bintang pertama yang muncul di langit. Dalam hati ia berbisik, "Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Pak Hasan. Terima kasih untuk setiap orang yang pernah memberi secercah cahaya di saat gelap." Ia menyadari, hidupnya adalah bukti bahwa kebaikan sekecil apapun bisa menyalakan perubahan besar. Ia teringat pada para pemulung yang dulu menjadi teman seperjuangan. Banyak dari mereka kini bekerja di gudangnya dengan gaji layak. Beberapa sudah bisa menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi. Arman tahu, lingkaran kebaikan itu tidak boleh berhenti di sini. Esok ia berencana meluncurkan program pelatihan gratis untuk anak-anak muda agar lebih peduli lingkungan dan berani berwirausaha. Angin malam membawa aroma tanah basah. Arman menoleh pada ibunya dan tersenyum. "Bu, semua ini bukan cuma milik kita. Ini untuk semua orang yang percaya bahwa dari yang dianggap tak berharga, kita bisa menciptakan kehidupan baru." Bu Sari mengangguk, matanya berkilat bangga. "Teruslah memberi, Man. Selama kebaikan mengalir, rezeki tak akan putus." Arman menatap kamera ponselnya yang diletakkan di atas pagar. Ia merekam pesan singkat untuk para pengikut akun videonya yang terus bertambah. Dengan suara tenang ia berkata, "Teman-teman, perjalanan saya membuktikan satu hal. Jangan pernah meremehkan langkah kecil. Dari botol-botol bekas, dari sisa yang dibuang orang, saya menemukan jalan hidup dan keluarga baru. Kalau kalian sedang di titik terendah, ingatlah,
Kebaikan sekecil apapun bisa jadi awal perubahan besar. Mari kita saling dukung, saling tolong. Kalau cerita ini memberi semangat, tekan tombol like, tinggalkan komentar inspiratif kalian, subscribe agar kita terus berbagi kisah, dan jangan lupa bagikan video ini supaya lebih banyak orang percaya bahwa harapan itu nyata. Ia menutup pesan dengan senyum tulus, lalu mematikan kamera. Malam pun merambat, membawa ketenangan yang dalam. Di langit, bintang-bintang menyalakan kilau seperti jejak perjalanan panjangnya, jejak seorang pemulung yang tak menyerah, yang kini menyalakan kebaikan bagi banyak jiwa. Dan di sanalah Arman berdiri, yakin bahwa setiap langkah kecil yang dijalani dengan hati akan selalu menemukan jalan pulang menuju cahaya.